Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi array. Oke, jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara menggunakan array, mulai dari mendeklarasikan array, ya, sebuah variabel itu array, kemudian bagaimana cara mengisinya, mengambil isinya, dan untuk ditampilkan. Oke. Variabel biasanya itu digunakan hanya untuk menyimpan satu data saja, jadi tidak dapat lebih. Ya, tapi kalau array bisa menyimpan banyak data. Nah, di sini kita lihat ada variabel, ya, sebuah variabel. Contohnya itu adalah cars, ya. Nah, ini saya kasih 1, ini cars 2, ini cars 3, ya. Cars 1 hanya bisa menyimpan satu data saja, yaitu ini Volvo disimpan di cars 2 dan BMW disimpan di cars 3. Nah, ini bisa kita bayangkan untuk memberi nama, ya, pada objek yang sama, maka kita akan punya 3 variabel. Bisa dibayangkan kalau kita punya banyak sekali jenis mobil, maka kita akan membuat nama yang banyak sekali. Oke. Ini adalah perbedaan variabel biasa dan variabel array. Kita lihat awalnya variabel A, ya, variabel A itu diisi dengan 1, ya, variabel A diisi dengan 1, maka isi dari variabel adalah 1. Tapi kalau kemudian dibuat perintah variabel A diisi 2, maka isi dari variabel adalah 2. Ya. Angka 1-nya digantikan dengan angka 2 ini. Oke, sekarang kita lihat. Kalau variabel array, ya, kalau variabel array ada 2 bagian. Yang bagian atas ini adalah datanya, yang nanti diisi data di sebelah situ. Kemudian di bawah adalah indeksnya. Dan isinya bisa banyak, ya, bisa banyak. Ya, bisa banyak. Contoh, sekarang kita mengisikan indeks ke 0 dengan 1, maka tempatnya ada di sini. Kemudian kalau misalnya indeks ke 1 diisi dengan 2, maka diisi di sini. Ya, jadi angka 1 masih ada, yaitu di indeks ke 0. Ya, di indeks ke 0. Kalau angka 2 di indeks ke 1. Oke. Nah, di PHP, mungkin juga bahasa pemrograman lain, itu sudah ada yang namanya array, ya, yang bisa menyimpan banyak data. Tapi di PHP ini array itu ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu numerik, yang kedua asosiatif, yang ketiga adalah multidimensional array. Kalau yang numerik itu artinya array dengan indeks berupa angka. Kalau asosiatif array itu indeksnya berupa tulisan. Kalau multidimensional array, array-nya bisa berisi array lagi. Nah, ini kehebatan dari PHP. Ini adalah contoh dari numerik array. Jadi kita bisa lihat di sini numerik array sudah kita lihat tadi di sana, ada indeksnya adalah berupa angka di sini. Indeksnya berupa angka, dan ini di sini adalah isinya. Ya, bagian sini ada isinya, ada Saab, Volvo, BMW, Toyota. Oke. Untuk membuat array seperti ini, maka cara pertama adalah menggunakan perintah array. Jadi langsung seperti ini.
perintah array. Langsung diisi isinya Saab, Volvo, BMW, Toyota. Maka Saab ini akan mengisi array yang ke 0. Jadi indeks dimulai dari 0, itu pasti. Cara yang kedua adalah menggunakan perintah cars 0. Ya, cars 0 diisi Saab, cars 1 diisi Volvo, cars 2 BMW, cars 3 Toyota. Nah, itu nanti isinya sama seperti ini. Dan untuk menampilkannya, kita bisa gunakan cara seperti ini. Cars 0, cars 1, dan seterusnya. Atau nanti kita jika ingin menampilkan semua, kita bisa menggunakan perintah for each. Nanti kita akan bahas di belakang. Selanjutnya adalah associative array. Associative array ini artinya indeks dari array itu adalah berupa tulisan. Kita bisa lihat di sini tulisan. Tulisan di sini bukan data tapi berupa indeks ya. Ini bukan data tapi indeks. Datanya malah yang angka di atasnya. Ini adalah datanya. Ya, untuk membuat tampilan indeks seperti ini, maka kita bisa menggunakan perintah array juga, ya. Tapi caranya adalah indeksnya kita tulis dulu dalam petik, kemudian di sini ada simbol panah, ya, sama dengan lebih besar, kemudian baru diikuti dengan nilainya. Ya, kita lihat di sini Jono, panah, nilainya 30. Nah, di sini juga 30. Oke. Atau dengan cara manual, indeksnya diisikan di dalam kurung siku. Ya. Indeksnya diisikan dalam kurung siku. Ya. Sehingga nanti kalau untuk menampilkan, maka kita bisa tuliskan aja Ages Budi, Ages Jono, gitu ya. Oke. Mungkin indeks yang berupa tulisan seperti ini hanya ada di PHP ya, mungkin. Oke. Nah, ini adalah multidimensional array ya. Gabungan di sini. Jadi kita bisa lihat di sini pakai array ya. Kalau pakai array seperti ini maka kemudian di sini ada Griffin. Griffin berarti indeks asosiatif ya. Di sini pakai array lagi langsung Peter. Nah, ini adalah indeks numerik ya. Kalau ada panahnya begini berarti asosiatif, kalau tidak pakai panah seperti ini berarti dia numerik. Ya. Seperti ini. Ya, ini ada asosiatif, ini numerik. Ini asosiatif, ini numerik. Jadi bisa gabungan ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa menggunakan perintah printr ya. Perintah printr. Perintah printr ini akan menghasilkan atau menampilkan isi dari sebuah variabel array. Menampilkan isi sebuah variabel array, indeksnya berupa numerik atau asosiatif pun akan terlihat. Tapi kalau misalnya ingin menampilkan secara biasa, ya, echo tidak bisa menampilkan variabel array ya. Jadi harus diisikan indeks keberapa. Ya, Griffin berarti indeks yang ini. Ya, kalau 1 berarti ini 0, ini 1, berarti yang tampil nanti adalah Louis. Kalau Vardam hampir sama seperti printr. Silahkan saudara uji coba perintah printr ini karena ini nanti akan sangat sering sekali digunakan. Dan lihat perbedaan antara indeks numerik dan indeks asosiatif. Untuk menambah array, kita bisa menggunakan kurung siku, kurung kotak, tanpa indeks. Contoh seperti ini, tanpa indeks. Ini artinya kita menambahkan indeks numerik, ya, indeks numerik. Tapi kalau begini artinya
Ini indeksnya adalah indeks asosiatif, kemudian masuk indeks numerik. Ya, indeks numerik. Jadi nanti Budi ini akan dimasukkan ke indeks asosiatif Yono, masuk lagi ke numerik. Nah, ini silahkan, ini diuji coba nih. Ya, diuji coba, diketikkan aja family Yono kurung siku kosong sama dengan Budi. Kemudian lakukan print R. Saudara bisa melihat hasil dari penambahan array ini. Oke, ini selanjutnya adalah menambah array malah ya, menambah array di dalam array ini. Ya, silahkan saudara coba juga. Ya, bagaimana kira-kira bentuknya sehingga nanti sewaktu ada variable array, saudara akan paham apa yang harus dilakukan. Apakah ini indeks numerik atau indeks asosiatif, atau bahkan ini bukan indeks, bukan array, ya bisa dilihat di situ. Tapi misalnya saja ini adalah objek. Nah, gunakan print R ya, gunakan print R untuk mencobanya. Oke, ini contoh penggunaannya. Jadi nanti ada sebuah aplikasi yang menggunakan mekanisme seperti ini. Jadi ada database, ya, isinya adalah array asosiatif, isinya lagi adalah array asosiatif, di dalamnya ada array asosiatif, ya. Atau misalnya gini, ini arraynya sticky default, ya, 2. Jadi di dalam sticky ada default, array, database, dan seterusnya. Oke, untuk menghapus array, kita bisa menggunakan perintah unset. Jadi, kalau ada perintah unset families Yono, maka itu menghapus data array yang indeksnya adalah Yono. Tapi kalau unset families berarti semua variabel, ya, semua data yang ada dalam families akan terhapus, ya, sekaligus arraynya. Ya. Nah, fungsi-fungsi yang ada di array itu bisa dibaca di ini variable php ref array.asp. Ini ada underscore-nya ya, ada underscore-nya. Atau di phpnet manual n ref array php. Ya, jadi di situ banyak sekali contoh-contohnya ya. Ini penggunaannya aja. Jadi array md, bh, kk, hm, jp itu diubah menjadi huruf kecil. Ya, mau diubah menjadi huruf kecil, jadi tampilannya md-nya huruf kecil dan seterusnya. Ada lagi array shift. Array shift itu artinya diambil ya. Diambil satu yang sebelah kiri. Ya, maka langsung ini md-nya hilang. MD-nya hilang, langsung bh, kk, hm, jp. Jadi satu MD-nya hilang. Kemudian ada array pop. Array pop ini diambil yang terakhir. Berarti JP yang ini hilang. Ya. Nah, popnya itu nanti akan masuk ke hasil. Kalau yang ini tadi BH-nya masuk ke Morgan. Kalau array push itu menambah pada variabel task yang ada di atas, variabel task itu yang ini, ya, diisi ditambah ms, berarti nanti di belakangnya ada ms, gitu ya. Ini juga ada array reverse, silahkan dicoba saja. Sort, ya, array slice, ya, silahkan dicoba, ya, sehingga nanti bisa paham kira-kira apa yang akibat apa yang terjadi pada array tersebut. Oke, kemudian yang terakhir adalah perulangan. Ya, kita punya perulangan for each. For each ini dipakai untuk menampilkan data. Ya, di sini kita lihat kita punya array banyak, sebuah array ya, yang isinya banyak. Ada Budi, Wati, Doni, Bambang. Ya. Nah, ini kita for each.
For each itu artinya variabel temans, ini variabel temans, ya, isinya yang banyak tadi akan diambil satu persatu dan dimasukkan ke variabel teman, ya. Jadi dengan perintah ini echo sampai kawanku BR ini artinya nanti akan diambil satu persatu, ya. Jadi temans diambil satu persatu dirubah menjadi teman. Jadi si Budi dulu, Budi adalah kawanku BR, kemudian diambil yang kedua yaitu Wati, si Wati adalah kawanku, kemudian si Doni, kemudian si Bambang adalah kawanku. Karena sudah sampai Bambang habis datanya, sudah diambil semua, maka perulangan ini selesai. Ini sangat membantu kalau untuk menampilkan data, apalagi nanti menampilkan data dalam array asosiatif. Karena kalau indeks array-nya adalah numerik, mungkin mudah, ya, karena kita bisa menggunakan perulangan biasa, ya, for i gitu, ya, i-nya isinya numerik. Tapi kalau asosiatif nggak mungkin. Kenapa? Karena indeksnya adalah tulisan. Nah, ini contohnya adalah indeksnya tulisan. Nah, ini kan kita nggak tahu tulisannya apa saja, ya. Nah, ini bisa cara biasa. Nah, ini saya tunjukkan cara kedua, yaitu ages di sini, ages, variabel ages ini, ya, kan kita orang Indonesia jadi bacanya ages. Oke. Itu punya indeks Budi dan punya nilai 32. Nah, data ini akan diambil pertama, ya. Jadi Budi masuk ke nama, 32 masuk ke umur. Nah, ini juga bisa dilakukan seperti ini, ya, bisa dilakukan seperti ini, atau langsung langsung dimasukkan kepada umur, begitu, ya, umur. Nah, ini berarti nanti nama Budi, umur 32, ya. Bisa dicoba. Mungkin ini bisa diganti dengan echo, ini bisa diganti dengan BR. Karena kalau cuma seperti ini saja dicoba di browser, hasilnya tidak terlihat, ya.